Haleluya. Kita mau siapkan setiap hati, jiwa dan pemikiran kita untuk puji dan sembah Tuhan. Karena perbuatannya sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala pengorbanan-Mu yang besar dalam setiap kami. Hari ini juga Tuhan Engkau membuktikan bahwasanya Engkau hidup dan berkuasa. Engkau telah mengalahkan maut dan membangkitkan hidup bagi kami. Ini kami umat-umat Tuhan. Mau tetap dibangkitkan di dalam Tuhan. Mau dimenangkan di dalam Tuhan. Biar segala kelemahan-kelemahan kami boleh dilenyapkan. Dan tetap kami mau bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Karena kemenangan sejati hari ini telah Engkau nyatakan dan Engkau buktikan. Bahwasanya Engkau berkuasa atas segala maut baik di bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Mengangkat setiap pujian penyembahan kami. Hadirat Tuhan turun atas ibadah ini. Dan biarlah ibadah ini hanya untuk milik kepunyaan Tuhan. Kami mau puji dan sembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian kita di hadapannya. Kita mau sembah Dia. Kita mau agungkan perbuatannya yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Katakan yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung sebab Kau Allahku yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya sebab Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau pujian ini. Haleluya. Yang ku sembah Tuhan Yesus, yang kami sanjung hanyalah Yesus, yang ku sanjung hanya Kau layak disembah Tuhan. Allah
Terima kasih Allah kami. Terima bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa yang kekal, Raja damai dalam kami. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kaulah kemenangan kami, Kaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersuka atas perbuatan-Mu yang dahsyat dan hebat dalam kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kalau yang layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Kalau yang layak terima penyembahan kami hari ini Tuhan. Kemenangan sejati telah kami peroleh ketika Engkau Tuhan mengalahkan maut, membangkitkan hidup bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas
bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan bagi kami. Pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh dibangkitkan dengan iman. Kami boleh dibangkitkan, kami boleh semangat lagi di dalam mengikutakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk pagi hari ini kami boleh ada Tuhan karena Tuhan baik bagi kami. Dan kami merayakan hari kebangkitan-Mu pada hari ini. Hari kemenangan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Tiada ya Allah seperti Engkau. Kau terlalu baik dan sangat baik bagi kami. Kami percaya Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini, tidak ada yang terlewatkan daripada kasih Tuhan. Semuanya Tuhan berkati, pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Kami berdoa, kami bawa di hadapan-Mu setiap topik-topik doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia yang kami cintai. Engkau memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Engkau memberkati Tuhan Presiden kami, Gubernur kami Sumatera Utara. Kami berdoa khususnya untuk Bapak Bupati kami, Bapak JTP Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Engkau memberkati kesehatannya. Engkau memberkati pemikirannya. Engkau memberkati kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Turun atas hamba-Mu, Bapak Bupati kami Tuhan. Kemana dan dimanapun hari ini hamba-Mu ini, Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Berikan pikiran yang terang buat hamba-Mu ini, agar hamba-Mu ini senantiasa memerintah Tapanuli Utara dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khususnya Tuhan Bapak Gembala Sidang kami di tempat ini, Bapak Tony Silotonga. Engkau memberkati hamba-Mu ini. Berkati Tuhan Yesus. Nantinya Tuhan jam 4 dia akan melayani di salib kasih. Ini perdana Tuhan panggil dia untuk memberitakan Injil-Mu di Tapanuli Utara ini. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang datang untuk mengikuti KKR ini, Engkau memberkati setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini menjadi perkataan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah akan meninggalkan hamba-Mu ini. Engkau akan curahkan minyak baru buat hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya dan yakin setiap dia memperkataan kata firman Tuhan, semuanya merasakan ada sukacita, ada Roh Kudus yang menyertai hamba ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya hamba-Mu ini tidak akan pernah Tuhan permalukan, tetapi Tuhan angkat dia lebih tinggi lagi. Engkau kembangkan sayang-Mu Tuhan untuk tetap melindungi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pelayanan hamba-Mu ini, kami percaya Engkau akan mendahulukan setiap pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang datang juga Tuhan, Engkau memberkati. Yang belum datang juga datang ke tempat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau jamah hati mereka Tuhan. Sentuh hati mereka, lembutkan hati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pembangunan daripada gereja-Mu. Engkau memberkati gereja-Mu. Baik Tuhan, pembangunan daripada pastori, pembelian kursi citos, pembangunan daripada kanopi halaman, pembelian tanah depan gereja-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya, yang sanggup mencukupkan apa yang diperlukan oleh gereja-Mu. Terima kasih Tuhan juga. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, yang mencari pekerjaan, yang di perantauan. Kami yakin dan percaya mereka tetap di dalam peliharaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya
Segala doa-doa kami kami persembahkan hanya dalam tangan-Mu. Terpuji termulalah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan balik. Saudara kasih nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Semuanya bersuka cita. Amin. Amin. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwasanya Tuhan mengalahkan maut dan membangkitkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Salam kiri kananmu, katakan, saya dimenangkan oleh Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau puji Tuhan. Kita bersorak-sorai meninggikan Dia. Sebab Allah kita adalah Allah yang sangat baik bagiku dan bagimu juga. Haleluya.
bagi Tuhan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan kembali ngasih nama Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, tetapi Yesus dalam kami. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Angkat kembali pujian ini. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang sudah bangkit, Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kebebasan, Tuhan kita, Tuhan yang hidup, yang mengalahkan kematian, memberikan jaminan kepada kita bahwa kematian pun tidak mampu untuk menghambatnya.
kematian tidak mampu untuk mengalahkannya. Dia berikan jaminan kita hidup yang baru, hidup yang berkelimpahan, hidup yang diberkati. Dengan Dia mengalahkan segala maut. Hari ini kita mensyukuri akan kebaikan-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami kembali boleh merayakan akan kebangkitan Tuhan kami. Tuhan yang hidup kembali dari kematian. Tak satu pun pemimpin yang ada di seluruh dunia ini yang pernah mati dan bangkit kembali. Tetapi Tuhan kami Yesus Kristus yang sekalipun dianggap adalah sebagai penyebar agama, penyebar Injil di tengah-tengah muka bumi ini, tetapi Dia membuktikan sebagai seorang pemimpin. Dia bukan hanya hidup mati, tetapi Dia bangkit kembali dari kematian. Ini yang membuat kami bersyukur punya Allah, punya Tuhan, punya pemimpin yang seperti Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami untuk mengimani akan kebangkitan ini. Sehingga bukan sekedar kami menjadi orang Kristen dan orang percaya, tapi kami mau benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang benar-benar menikmati akan kemenangan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya, haleluya. Kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, yang hari Jumat yang lalu kita merayakan hari kematiannya. Tetapi sesuai dengan janjinya bagi kita bahwa Dia bukan hanya mati, tetapi Dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu dibuktikan dengan pemberitaan-pemberitaan akan firman Allah yang ada di dalam Alkitab, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau beri judul firman Tuhan hari ini, bangkit bersama. Kenapa kita harus bangkit bersama? Karena kita sama-sama mau menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Kita sama-sama mau menikmati kemenangan yang daripada Tuhan. Kita sama-sama mau menikmati berkat yang dari Tuhan. Lalu bagaimana amang kalau enggak sama-sama? Yang pastinya kalau tidak sama-sama, berarti tidak sama-sama mendapatkan berkat Tuhan. Tidak sama-sama mendapatkan sukacita. Jadi yang mau mendapatkan sukacita, maka hari ini saya mau ajak kita mari bersama-sama. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-57. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini Bapak Ibu datang ke tempat ini, saya berharap kita datang dengan rasa syukur. Tidak ada yang datang ke tempat ini dengan sungut-sungut. Tidak ada yang datang ke tempat ini dengan kekecewaan. Sekalipun mungkin sebelum kita datang ke tempat ini kita direpotkan oleh segala sesuatu. Tetapi ketika kita ada di tengah-tengah ibadah hari ini, harapan saya kita memiliki rasa syukur. Saya tahu sebelum datang ke gereja ini ada banyak hal yang mungkin membuat kita bisa kehilangan rasa syukur. Tetapi saya berharap itu semuanya tertinggal ketika kita melangkahkan masuk dalam gereja ini. Dan ketika kita ada di dalam gereja, kita bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, saya tidak memungkiri banyak kerepotan-kerepotan yang menghilangkan rasa syukur bagi Bapak Ibu. Hari ini saya mau katakan bagi kita, ketika kita ada di tengah-tengah gereja ini, maka milikilah rasa syukur. Kenapa kita memiliki rasa syukur? Karena Allah telah memberikan kepada kita kemenangan. Katakan kemenangan Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Kristus membuktikan kepada kita bahwa
Ini yang perlu. Kalau saya katakan kepada Bapak Ibu menang, mungkin Bapak Ibu nggak akan percaya. Kalau saya katakan kepada Bapak Ibu diberkati hari ini, mungkin Bapak Ibu nggak akan percaya. Tetapi hari ini yang mengatakan kepada kita dia memberikan kemenangan adalah Yesus Kristus Tuhan. Dibuktikan dengan apa dia mampu memberikan kepada kita kemenangan? Dibuktikan dalam Roma pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan di sana, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Dia membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dengan apa dia membuktikannya? Dengan membuktikannya dia bangkit dari antara orang mati. Kalau Bapak Ibu bertanya hari ini, Pendeta Silitonga berkata engkau diberkati, dengan apa Pendeta Silitonga berkata dia bisa memberkati kita? Mungkin tidak ada yang saya bisa buktikan. Karena memang saya tidak punya kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa lebih. Tetapi yang hari ini memberikan kepada kita kemenangan adalah anak Allah yang telah membuktikan bahwa dia bukan hanya mati, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Apakah bukti ini masih kurang bagi kita Bapak Ibu? Apakah bukti ini masih belum cukup bagi kita sehingga kita tidak merasa bersyukur? Hari ini kita datang beribadah ke gereja. Apakah bukti ini belum cukup untuk membuktikan kita bersyukur menjadi orang yang percaya? Apakah bukti ini belum cukup membuktikan kepada kita bahwa kita menjadi pengikut Kristus yang sudah tepat? Masihkah kita diganggu oleh apa yang namanya pengajar lain, oleh apa yang namanya keinginan-keinginan lain? Maka saya hari ini mau berkata kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan kita sudah tepat bahwa kita mau menjadi pengikut Kristus dan tidak akan pernah meninggalkan Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Banyak tantangan yang saya hadapi. Walaupun mungkin hari ini saya memiliki ekonomi yang mungkin seret dan tidak seperti teman-teman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu bukanlah masalah besar bagi Tuhan. Tinggal bagaimana kita, maukah kita menjadi pengikutnya yang bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan buktikan bagi kita. Anak-anak muda, saya mau sampaikan hari ini, jangan pernah tinggalkan Yesus hanya karena engkau tidak dapat pekerjaan. Yakinkan kepada dirimu ada Tuhan yang bisa bukakan jalan dari yang tiada jalan menjadi ada jalan yang terbuka bagimu. Anak-anak muda hari ini, jangan pernah meninggalkan Yesus hanya karena engkau sudah berumur lebih lanjut dan belum menikah. Percayalah, Tuhan sedang memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Kita nggak tahu apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Maka untuk itu hari ini, sekali kita menjadi pengikut Tuhan, tetaplah ambil keputusan, kita akan menjadi pengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan mengajak kita hari ini untuk bangkit. Marilah kita bangkit secara bersama-sama untuk meraih sukacita yang Tuhan siapkan bagi kita. Maka untuk bangkit secara bersama-sama itu ada beberapa contoh dalam Alkitab yang kita akan lihat. Yang pertama dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya mau tanya hari ini, Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Anak-anak muda mau diberkati Tuhan?
Bapak Ibu, saya percaya kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Namun rahasia untuk diberkati Tuhan dalam Mazmur ini dikatakan alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau kita mau jadi tempat berkat dari Tuhan, maka usahakanlah hidupmu menjadi hidup yang rukun bersama dengan orang lain. Tidak usah menjadi titik persoalan dan tidak usah menjadi penyebab masalah. Ataupun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin kecewa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita kecewa dengan keluarga kita kecewa dengan anak-anak kita kecewa dengan lingkungan kita kecewa dengan masyarakat kita kecewa dengan pemimpin-pemimpin kita. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan kalau mau diberkati, maka usahakanlah untuk hidup yang rukun. Maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Bahkan bukan hanya hari ini, tetapi Dia katakan untuk selama-lamanya. Dan itu gak mudah, saya tahu gak mudah Bapak Saudara. Kita harus punya hati yang kuat. Kita harus punya hati yang lebar dan luas. Melihat tingkah laku di sekitar kita. Mungkin kita akan berkata, bagaimana saya bisa rukun dengan dia? Bagaimana saya bisa rukun dengan orang-orang yang seperti ini, Amang? Bagaimana saya bisa rukun dengan anak-anak yang seperti ini? Terus dan terus hanya melawan. Terus dan terus hanya mengikuti yang menjadi kehendak dan keinginannya saja. Bagaimana saya bisa rukun dengan teman-teman saya di kantor, di pekerjaan, di lingkungan, di hauma, di masyarakat? Bagaimana, Amang? Saya nggak tahu caranya bagaimana Bapak Saudara. Tapi saya mau hanya sampaikan hari ini. Mau diberkati, hidup rukun bersama. Itu rahasianya Bapak Saudara. Apabila kita mau hidup rukun, mungkin kau punya cara yang terbaik, silahkan lakukan caramu. Tapi saya mau katakan hari ini hanya satu, firman Tuhan ajak kita, kalau engkau mau diberkati, hiduplah rukun bersama. Karena itu rahasia besar daripada Tuhan. Kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Berkat apa yang Tuhan mau kasih sama kita? Saya percaya semua berkat Tuhan bisa kasih sama kita. Karena Dia, hidupnya saja Dia persembahkan untuk kita. Apalagi hanya sekedar berkat-berkat secara materi. Berkat umur panjang, berkat kesehatan, berkat kehidupan yang lebih baik. Tuhan pasti bisa beri kepada kita. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Maka yang pertama Tuhan katakan kepada kita adalah, hiduplah rukun. Katakan kepada kiri dan kananmu, aku mengasihimu. Kenapa? Karena kita mau diberkati, amin. Mau diberkati. Berkat luar biasa Bapak Saudara. Saya melihat berkat-berkat Tuhan itu bukan karena kami orang yang hebat, enggak. Bahkan saya kadang-kadang menangis lihat berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan besar yang lain yang Tuhan sediakan bagi kita. Dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita hari ini. Satu syaratnya adalah, hiduplah rukun, maka kesanalah Tuhan akan merintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita harus bersama? Kan ini pertanyaan kita hari ini. Kenapa kita harus bersama? Dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam.
Kedua, kebersamaan itu bukan hanya menjadikan kita tempat berkat-berkat Tuhan dicurahkan, tetapi kebersamaan juga memberikan kita jaminan kemenangan. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bisa mendukung orang-orang yang ada di sekitar kita, ketika kita bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, ketika kita bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, saya katakan bukan karena kebodohan, bukan karena kekalahan, tetapi rahasianya ada dalam Alkitab kita yang berkata, orang-orang yang mau menolong dengan kebersamaan, merekalah orang-orang yang menjadi tempat kemenangan itu sendiri. Mau menang Bapak Ibu? Bantu orang lain. Tapi kan Amang gak tahu sih bagaimana orangnya. Saya mau kasih contoh. Coba 3 anak muda datang kemari, laki-laki. Si Boy di tengah, si Ronaldi di sini. Kita anggap aja si Boy ini udah duduk ya, seperti Musa tadi duduk. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, apabila Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, maka lebih kuatlah Amalek. Lebih kuat artinya berarti menang. Kira-kira begitu kan Bapak Ibu? Kalau Israel lebih kuat berarti Israel yang menang. Kalau Amalek yang lebih kuat berarti Amalek yang lebih, atau Amalek yang sedang menang. Dan kemenangan itu ditentukan dari apa? Dari tangan Musa. Kalau tangan Musa yang turun, maka yang menang siapa? Amalek. Kalau tangan Musa yang terangkat, yang menang Israel. Oke. Coba dua-dua kalian, angkat dulu tangannya. Ketika kalian angkat tangan ini, ada enggak aroma yang keluar? Hah? Enggak ada. Dari ketiaknya juga enggak keluar. Hah? Ada enggak? Jujur kan? Oke. Ya, coba silakan duduk. Yang saya mau katakan hari ini, ketika mereka angkat tangan, ini si Boy kan gak penat, baru saya suruh. Coba bisa bayangkan Musa yang seharian udah angkat tangan, itu mungkin badannya sudah keringat, badannya sudah bau, segala sesuatu. Tapi terpaksa mereka harus angkat tangannya Musa itu. Kenapa? Ya karena kalau tangannya diangkat mereka menang. Hari ini Bapak Ibu mau menang gak? Walaupun terpaksa mau menang. Masih bingung kan? Tapi kalau bisa Mang jangan terpaksa tapi menang lah Mang. Gak ada caranya Bapak Ibu Saudara. Atau ada yang di sini tidur-tidur dapat hadiah? Enggak. Kemenangan itu harus diupayakan. Kemenangan hari itu harus dipaksakan. Kemenangan itu harus diusahakan. Amin. Walaupun tidak baik, walaupun tidak enak, walaupun tidak nyaman, tetapi karena inilah cara untuk kita bisa meraih kemenangan, maka saling mendukunglah. Kadang-kadang kami di sini juga kecewa loh Bapak Ibu Saudara. Tiap Sabtu kita berdoa, Tuhan tolong jemaatmu Tuhan. Tolong Bapak siapa Tuhan yang udah lama gak pernah ke gereja. Tapi begitu kita lihat gak ke gereja juga ada kecewa. Kita lihat gak peduli juga ada kecewa. Apalagi kalau kita lihat gak mau tahu lagi ada kekecewaan. Kita udah berkorban untuk sesuatu di gereja kita, contoh ada kegiatan, kita udah korbankan tetapi ada orang yang gak mau tahu, yang gak mau peduli, ada kekecewaan. Tapi saya mau katakan hari ini, jangan pernah berhenti untuk berusaha. Karena di usahamu adalah rahasia kemenanganmu. Amin Bapak Ibu. Ini rahasia. Bukan hanya bagi Bapak Ibu, bagi saya juga. Ini teguran bagi saya. Kalau saya mau keluarga saya diberkati, hidup saya diberkati, anak istri saya diberkati, anak-anak saya punya masa depan yang terbaik, anak-anak saya punya peluang yang terbaik, ya saya harus lakukan ini. Walaupun saya harus kecewa. Karena dikatakan kebersamaan itu membawa kemenangan, maka saya harus usahakan. Walaupun seperti saya ini orang yang gak punya nilai sama sekali.
Walaupun saya merasa seringkali saya sakit hati, kecewa, terluka. Tetapi rahasia firman Tuhan hari ini berkata, kalau mau menang, angkat. Jangan biarkan itu jatuh, jangan biarkan tangan Musa itu turun, jangan biarkan pekerjaan Tuhan itu biasa-biasa saja. Jangan biarkan pekerjaan Tuhan itu gak ada yang mendukung, jangan biarkan pekerjaan Tuhan itu gak ada yang menopang. Tetapi tetaplah berusaha untuk pekerjaan Tuhan bisa berjalan di Sikotom ini. Karena pekerjaan Tuhan yang berjalan, Tuhan pasti memberkati kita dengan kemenangan. Mau 5 orang, mau 6 orang, mau 7 orang, mau 8 orang, maju terus. Karena engkau sedang mendukung pelayanan Tuhan di sini. Karena ketika engkau sedang mendukung tangan Musa pekerjaan Tuhan, Tuhan beri kemenangan kepadamu. Walaupun kau harus berkorban lebih banyak, walaupun kau berkorban lebih sakit, tapi percayalah, Yesus kita adalah Yesus yang bangkit dari orang mati. Bukan dia tinggal diam, yang gak memperdulikan, yang gak memperhatikan, yang gak tahu apa yang sedang kau korbankan. Tetapi dia sedang memperhatikan apa yang sedang kau perbuat dan apa yang kau sedang korbankan. Maka dia berjanji kepadamu, engkau yang sudah berkorban tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan berikan kemenangan kepadamu. Kaum bapak juga maju terus. Tapi kan kami cuma sekian orang, Amang. Yang ketiga, yang terakhir. Setelah yang pertama tadi apa? Kebersamaan itu memberikan kita menjadi tempat untuk pencurahan berkat. Yang kedua apa? Kebersamaan itu juga menjadikan kita, menjanjikan kepada kita kemenangan. Dan yang terakhir, yang ketiga ini yang paling penting. Kebersamaan memberikan kepada kita kekuatan. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saya akan sedikit ceritakan tentang cerita ini. Mungkin sebagian besar sudah tahu tentang cerita ini. Waktu itu orang Israel sedang ditekan oleh bangsa Midian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada salah satu hamba Tuhan yang bernama Gideon. Dia berkata kepada Gideon, Gideon, aku angkat engkau menjadi seorang pemimpin untuk mengangkat senjata melawan orang-orang Midian itu. Kumpullah jumlah mereka sejumlah 32.000 orang. Dan ketika terkumpul 32.000 orang, pastilah sebagai seorang manusia, kita akan mengukur kekuatan kita dan kekuatan lawan kita. Karena itu adalah strategi perang. Kita nggak akan perang asal-asalan, tapi pasti kita akan membuat perhitungan demi perhitungan. Tetapi paling tidak ada penghiburan bagi Gideon. Ada 32.000 orang yang semangat untuk membantu dan menolong dia melawan orang-orang Midian, walaupun nggak sebanding. Tetapi apa kata Tuhan? Gideon, bukan mereka yang akan berperang, tetapi aku yang akan berperang. Maka katakanlah kepada masyarakat yang mengikut engkau, siapa yang takut boleh pulang. Hanya yang beranilah yang ikut. Lalu Gideon berkata, dengan ke-32.000 yang gak sebanding itu pun, terpaksa dia berkata, bagi kamu semua anak-anak muda yang takut silahkan pulang. Ternyata yang pulang 22.000. Berarti yang tinggal berapa? 10.000. Ada nggak rasa takut di dalam diri Gideon? Pasti. 32.000 aja belum jamin dia menang. Karena di sana ternyata jauh lebih besar. Ini tinggal 10.000. Lalu Tuhan berkata, masih terlalu banyak. Loh Tuhan, 32.000 aja masih sedikit. Ini 10.000 masih Tuhan bilang terlalu banyak. Iya, karena bukan mereka, aku yang akan berperang bagi kamu. Lalu bagaimana? Bawa mereka ke air. Yang minum langsung dari sungai itu, suruh pulang. Yang minum dengan tangannya mengambil air itu, itulah bawa. Lalu dikatakan barang siapa yang minum dengan tangannya kemari.
Yang minum langsung dari air, silakan pulang. Ternyata yang pulang ada 700 orang, berarti yang tinggal 300. Makin kecut enggak Gideon Bapak Saudara? Makin takut enggak Gideon? Makin khawatir enggak Gideon? Pasti. Tapi hari ini saya mau katakan bagi kita bukan masalah jumlahnya. Masalah kesehatian dan kebersamaannya. 300 orang Tuhan pakai untuk mengalahkan orang Midian. Karena bukan kita, tapi Tuhan. Kekuatan kita, bukan kita, tapi Tuhan. Kita punya nyanyian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Berarti kekuatan kita apa? Pada diri kita atau pada Tuhan? Pada Tuhan. Makanya ketika Abraham berdoa, Tuhan, kalau ada 50 orang di Sodom dan Gomora, apakah Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora? Enggak. Sekali lagi aku berdoa, kalau ada 40 Tuhan hancurkan Sodom? Enggak. Kalau 30 gimana Tuhan? Tidak. Kalau 20 Tuhan? Enggak. Kalau 10 Tuhan? Tidak. Bapak Ibu mau si Gotong diberkati Tuhan dengan luar biasa? 10 orang pun itu memiliki kekuatan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bukan karena banyaknya. Kekuatan itu bukan karena banyaknya, karena kita bukanlah kekuatan yang menjadi sumber. Tetapi kita adalah alat yang dipakai oleh Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kepada kita. Bersama-sama kita berdoa. Saya percaya kita lebih daripada 10 orang. Maka saya percaya si Gotong juga akan dilindungi dan dianugerahi oleh Tuhan dengan kebaikan. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasih, enggak perlu banyaknya, tapi kesehatiannya. 10 orang pun yang berdoa untuk Sodom dan Gomora, Tuhan enggak akan biarkan Sodom dan Gomora itu hancur. Sodom dan Gomora akan menjadi kota yang luar biasa. Karena sebelum diberkati Tuhan pun, Sodom dan Gomora itu adalah kota yang sangat diberkati. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika terjadi perselisihan antara Lot dan Abraham, maka Abraham berkata kepada Lot, biarlah kita berpisah. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke barat, aku ke timur. Lalu Lot melihat tanah Sodom dan Gomora itu tanah yang subur. Tanah Sodom dan Gomora itu tanah yang berkelimpahan. Tanah Sodom dan Gomora itu adalah tanah yang begitu menghasilkan berkat-berkat. Maka dia pilih ke sana. Dan saya mau katakan Sodom dan Gomora itu adalah kota yang sangat indah. Dan saya percaya si Gotong ini adalah tempat yang sangat indah. Maka kalau si Gotong ini mau diberkati Tuhan, gak perlu banyaknya Bapak Saudara, tapi sehati. Maka hari ini kita lebih dari 10. Amin. Bersama dengan kebangkitan Tuhan, kita akan menjadi sesuatu kekuatan yang besar untuk memenangkan setiap daerah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus hari ini. Pakai dan perlengkapi mereka dengan kekuatan dan yang daripada Tuhan. Jadikan mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk boleh membagikan roti dan anggur yang sementara akan dibagi-bagikan. Dan secara khusus kami juga berdoa buat roti dan anggur yang akan kami nikmati hari ini. Kami berdoa turunlah berkat Allah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadilah ini menjadi berkat bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban hari ini dilegakan, bahkan yang ada yang dalam keterikatan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus bebaskanku. Baru
yang sudah dapat roti dan anggur, mari kita angkat roti itu di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan untuk roti yang ada di tanganmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecah-pecahkan dan makan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan itu di tangan kananmu. Dengarkan firman Tuhan untuk cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari ucapkan syukur buat Tuhan kita yang luar biasa. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan. Anak kami Rafika, silakan datang ke depan. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Mari kebersamaan kita mendukung dia dalam doa untuk boleh menyelesaikan ujian akhir dari perkuliahannya. Angkat tanganmu dan arahkan ke depan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, secara khusus hamba berdoa hari ini dan dengan dukungan para jemaat-Mu yang ada di tempat ini, kami menopang anak kami Rafika ini untuk boleh mengikuti ujian skripsi yang dia akan hadapi pada hari Jumat nanti ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan dia kepintaran, Tuhan yang memberikan dia kecerdasan, Tuhan yang memberikan dia kemampuan, Tuhan yang memberikan dia ketenangan. Hari ini Tuhanlah yang berperang gantikan dia untuk menghadapi ujian skripsinya di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini juga kami berdoa buat dosen-dosennya Bapak, baik dosen pembimbingnya, baik dosen pengujinya. Engkau jamah mereka sehingga mereka yang menjadi alat Tuhan untuk memberikan lulusan buat anak kami Rafika ini di dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah berkat pengasihan Tuhan atas hidupmu, turunlah berkat kemenangan Tuhan atas hidupmu yang dilimpah-limpahkan di dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berangkatkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus untuk mengikuti ujian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.